Toprak Razgatlioglu kembali membuat pernyataan yang bikin dunia balap panas. Sang juara 2 kali World SBK itu menegaskan bahwa para pembalap MotoGP akan kesulitan jika turun ke WSBK, kecuali mereka menunggangi Ducati. Dalam wawancaranya dengan GP1, menurut Toprak, performa Ducati saat ini bukan hanya mendominasi MotoGP, tapi juga memberi keuntungan besar di ajang World SBK lewat motor Panigale V4R yang luar biasa cepat. Kalau mereka datang ke Superbike tanpa Ducati, mereka akan kaget betapa sulitnya balapan di sini, ujarnya dengan nada yakin. Menariknya, Toprak sendiri akan pindah ke MotoGP pada musim 2026 bersama tim Pramac Yamaha. Ia melihat 2026 sebagai tahun magang, periode belajar, mengenal karakter setelan ban Michelin dibandingkan Pirelli yang lebih familiar baginya di WSBK. Namun Toprak juga menyadari jika ia gagal tampil kompetitif di MotoGP, banyak orang akan meremehkan level kejuaraan World SBK. Saat ini, Toprak masih memimpin klasemen sementara World SBK 2025 dengan keunggulan 39 poin atas Nicolo Bulega. Ia juga tetap vokal mengkritik aturan teknis yang menurutnya terlalu menguntungkan Ducati. Bukan berarti mereka buruk, tapi Ducati memang punya keunggulan teknis. Jadi, jangan salahkan kalau pembalap lain sulit mengejar. Tutupnya dengan senyum penuh arti. Jonathan Rea bukan tipe pembalap yang meninggalkan panggung dengan diam. Setelah sempat kehilangan kepercayaan diri akibat kecelakaan parah di awal musim 2025, sang legenda hidup World SBK kini bangkit lagi dan berjanji menutup karirnya dengan gaya khas seorang juara. Musim ini sejatinya menjadi salah satu yang paling berat dalam perjalanan Rea. Kecelakaan keras di Phillip Island pada tes pramusim membuatnya terpukul, bukan hanya secara fisik tapi juga mental. Butuh waktu berbulan-bulan bagi pembalap asal Irlandia Utara itu untuk menemukan kembali dirinya di atas motor Yamaha R1. Meski sudah mengumumkan akan pensiun dari balapan penuh waktu, Rea menolak sekadar menjadi bayangan dari masa jayanya. Dalam beberapa balapan terakhir, kerja keras timnya mulai membuahkan hasil. Bersama kru kepala Oriol Palares, Rea berhasil menemukan setelan motor yang lebih cocok dengan gaya balap agresifnya. Ia bahkan mengaku mulai kembali menikmati setiap lap, sesuatu yang sempat hilang di awal musim. Kini, menjelang seri terakhir di Jerez, Jonathan Rea merasa fit, sehat, dan siap memberikan perlawanan terakhir di lintasan. Bagi Rea, ini bukan sekadar balapan. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa semangat juara sejati tak akan pernah padam, bahkan ketika karier mendekati garis finish. Ada hadiah ulang tahun yang tak semua pembalap bisa dapat. Bagi Nicolo Bulega, bulan Oktober ini tampaknya akan jadi momen tak terlupakan. Setelah musim gemilang di World SBK bersama Ducati, Bulega dikabarkan akan menerima hadiah istimewa langsung dari sang maestro, Gigi Dall'Igna. Bukan sekadar ucapan selamat, tapi sebuah kesempatan langka. Menjajal motor MotoGP Ducati Desmosedici di sirkuit Jerez. Dilansir GP1, rumor yang berhembus dari pedok menyebutkan bahwa Bulega akan ikut ambil bagian dalam tes ban Michelin di akhir bulan Oktober, tepatnya tanggal 29 sampai 30. Di sana, Ducati akan hadir bersama tim penguji mereka, Michel Pirro. Dall'Igna sendiri dikabarkan ingin memberi pengalaman langsung kepada runner-up World SBK 2024 itu untuk merasakan kekuatan motor MotoGP, dunia yang mungkin jadi langkah karir berikutnya bagi pembalap muda asal Italia itu. Tes ini disebut sebagai bentuk penghargaan atas performa luar biasa Bulega musim ini, sekaligus evaluasi kecil. Seberapa cepat ia bisa beradaptasi dengan mesin MotoGP sesungguhnya? Walau belum ada konfirmasi resmi, antusiasme di kubu Ducati cukup besar. Bahkan muncul spekulasi menarik jika situasi mendesak, Bulega bisa saja menjadi opsi pengganti Marc Marquez di Portimao. Akhir Oktober pun akan menjadi pekan sibuk bagi Bulega. Ia harus tetap fokus menghadapi Toprak Razgatlioglu dalam perebutan gelar WSBK, namun di sisi lain ada kesempatan emas menanti. Kesempatan untuk melangkah setapak lebih dekat ke dunia MotoGP. Dan jika rumor ini benar, maka hadiah dari Gigi Dall'Igna bukan sekadar tes, tapi mungkin awal dari babak baru dalam karir Nicolo Bulega. Matahari sore di Phillip Island mulai merunduk, angin laut berdesir lembut dan riuh rendah sorak penonton telah mengisi udara. Inilah panggung yang sudah lama diidamkan Jack Miller.
Balapan di kandang sendiri selalu punya aura tersendiri dan tahun ini semua mata tertuju padanya untuk menampilkan performa gemilang. Setelah melewati musim yang penuh perjuangan tanpa satupun hasil top 10 sejak Brno, Miller datang ke tanah kelahirannya dengan harapan baru. Meskipun catatan musim ini belum bersinar, arsitektur sirkuit Phillip Island dengan kombinasi tikungan cepat dan alur yang mengalir dianggap sangat cocok bagi karakter Yamaha M1 yang dibawanya. Keinginan untuk tampil maksimal kian terasa ketika ia menyebut kegembiraannya bisa balapan di depan publik Australia, di hadapan para penggemar yang datang untuk menyaksikan anak bangsa mereka berlaga. Kenangan masa kecil pun mengalir. Ia masih ingat saat pertama kali menonton balapan di sana pada 2009 ketika Julian Simon memenangkan kelas 125 cc. Kesuksesan di Phillip Island bukan suatu hal baru bagi Miller. Di kelas Moto3 tahun 2014, ia pernah berdiri di podium tertinggi. Dan meskipun kini berada di kelas utama, rasa cinta dan ikatan emosional dengan sirkuit ini tidak pernah surut. Di bawah langit panas Mandalika, satu nama mencuri perhatian seluruh paddock, Fermin Aldeguer. Bukan hanya karena kecepatannya yang luar biasa, tetapi karena cara ia melakukannya. Tenang, matang, dan penuh kendali. Balapan itu bukan sekadar kemenangan, itu adalah pernyataan. Sosok yang paling cepat menangkap makna di balik performa tersebut adalah Chicho Lorenzo, ayah dari legenda MotoGP Jorge Lorenzo. Sebagai pengamat tajam dunia balap, Chicho melihat sesuatu yang lebih dari sekadar hasil podium. Setelah kegagalan tipis di sesi sprint, dia menyalurkan frustrasi menjadi konsentrasi dan akhirnya menghasilkan eksekusi sempurna. Balik layar, figur seperti Gigi D'Aligna, kepala teknis Ducati, pasti menarik napas lega. Aldeguer memang mendapatkan kepercayaan besar dari Ducati meskipun musim Moto2 2024-nya berjalan tanpa kilau signifikan. Chicho pun tak sembunyi bahwa ekspektasi yang belum terpenuhi sebelumnya kini terlihat mulai dijawab oleh penampilan impresif Aldeguer. Kemenangan di Mandalika bukan hanya soal kecepatan, ia adalah deklarasi kesiapan. Aldeguer menunjukkan bahwa dia tidak sekadar rookie penuh harapan, tapi pembalap yang sudah siap bersaing, matang dalam bicara strategi, dan tenang di bawah tekanan. Untuk Chicho, momen itu berubah menjadi bukti bahwa potensi besar tengah lahir di tengah paddock. Dan bila Aldeguer suatu hari mampu mengulang performa serupa, dengan konsistensi yang membuktikan bahwa Mandalika bukan kebetulan semata, Chicho yakin kita sedang menyaksikan lahirnya seorang juara masa depan. Insiden pada lap 1 antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez saat putaran Grand Prix Indonesia masih menjadi berita utama 10 hari kemudian. Lantaran sidang dengar pendapat dengan Bezzecchi tidak memungkinkan digelar di Mandalika setelah balapan, FIM MotoGP Stewart pun berbicara dengan Bezzecchi dan Aprilia Racing pada Kamis pagi waktu setempat di Phillip Island. Stewart akhirnya mengonfirmasi hukuman double long lap penalti kepada Bezzecchi karena menyebabkan Marc Marquez kecelakaan. Ini merupakan pelanggaran kedua yang dilakukan Bez musim ini. Bezzecchi harus menjalani hukuman tersebut dalam balapan GP Australia pada Minggu, sedangkan Marquez absen lantaran tengah memulihkan diri dari operasi cedera bahu yang dideritanya. Marco Bezzecchi menyatakan bahwa ia menghormati dan menerima penalti double long lap yang dijatuhkan setelah insiden di MotoGP Indonesia, meskipun hal itu tak mengubah semangat juangnya menjelang seri di Phillip Island. Bezzecchi mengaku bahwa ia tidak mengharapkan kecepatannya menjadi sedemikian tinggi pada titik terjadinya insiden dan mencoba menghindari kontak sebanyak mungkin. Namun, ia menyadari bahwa ada sedikit sentuhan pada bagian belakang motor Marquez. Akibat tabrakan dan kondisi gravel di area luar jalur, Marquez jatuh lebih parah dan mengalami cedera yang memaksanya absen paling tidak 2 seri ke depan. Bezzecchi pun menyesalkan insiden itu, menyatakan bahwa ini adalah balapan dan kejadian seperti ini bisa terjadi. Mengenai penalti yang dikenakan, Bezzecchi memperkirakan penalti itu bisa membuatnya kehilangan posisi hingga 6-8 detik dan beberapa posisi di lintasan. Namun, ia menegaskan bahwa mentalitasnya tidak akan berubah.